yang ada di negeri jiran Malaysia. Nah, selain karena ada ragam destinasi wisata yang menarik, harga tiket pesawat yang semakin terjangkau. Jika Anda gemar berbelanja, Genting Highlands menjadi salah satu destinasi yang menawarkan surga belanja bagi wisatawan. Anda bisa berbelanja barang-barang branded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Menjadi perbincangan hangat di TV Nasional Indonesia, destinasi wisata Malaysia begitu sangat luar biasa. Keragaman budaya yang kaya, kehidupan kota yang sangat dinamis, serta keramahan penduduknya begitu membuat para pelancong dari berbagai luar negara jatuh cinta dengan Malaysia, hingga keindahan pantainya yang begitu sangat bersih. Malaysia menjadi top nomor 1 destinasi wisata yang begitu dibicarakan di Asia, bahkan mungkin dunia. Di urutan pertama, Malaysia menempati posisi ranking 1 dalam destinasi pusat pelancongan, mendapat kunjungan paling ramai. Thailand tergeser. Biasanya kan Thailand sering nomor 1, tapi kali ini Malaysia menempati nomor 1. Bahkan orang Indonesia saja itu lebih pilih liburan di Malaysia. Dinilai dari segi harga tiket pesawat Malaysia Indonesia itu lebih murah daripada harus pergi ke daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, yang dimana harga tiketnya cukup lumayan mahal. Lalu, kenapa sih Malaysia begitu menjadi destinasi pusat wisata terpopuler di Asia Tenggara? Ternyata, sahabat-sahabatku semua, bukan sekedar infrastrukturnya yang maju, tetapi Malaysia di dalam industri destinasi wisata kesehatannya ini juga sangat berpengaruh. Bagaimana pendapat dari orang Indonesia? Langsung kita simak videonya bersama-sama. Hai Valen, Jason, dan juga pemirsa. Liburan sekolah sudah tiba ya, dan saya juga tidak ingin kalah. Saya pergi berlibur dari Kuala Lumpur pergi ke Ipoh, yaitu ibu kota Provinsi Perak di Malaysia. Ipoh ini tidak seperti Kuala Lumpur ya, yang kota metropolitan begitu. Ipoh ini lebih ke kota tua dan banyak sekali destinasi wisata alamnya. Tiket ke luar negeri, berlibur ke luar negeri bisa dibilang jauh lebih ekonomis. Oke, kalau begitu menurut Bu Pauline sendiri, setidaknya supaya lebih meningkatkan awareness masyarakat untuk meramaikan industri pariwisata dalam negeri dibandingkan luar negeri itu harus apa lagi Bu? Selain kemudian tadi promo-promonya harus dilamain, sosialisasinya harus lebih dilamain lagi, banyak insentif atau diskon-diskon, apalagi Bu kira-kira Bu? Dan juga mungkin ini kali ya Mas Jason ya, mengenai infrastruktur. Jadi kalau masyarakat Indonesia ketika kita mau liburan, kita pasti cari yang nyaman ya. Karena kan apalagi sekarang liburan sekolah, kita pasti tentunya membawa keluarga kita, apalagi orang Indonesia. Nggak cuma anak, tapi cucu, kakek, nenek, tante, om, semuanya tuh ikut rame-rame semuanya. Pasti mencari tempat yang nyaman untuk seluruh keluarga besar dan mencari aktivitas yang bisa dilakukan oleh seluruh keluarga besar. Ada yang kids friendly, kemudian juga ada yang tempatnya itu harus accessible, all inclusive, bisa diakses dengan mudah menggunakan kursi roda. Kemudian juga pastinya kita harus memperhatikan fasilitas kesehatan yang cukup, fasilitas kesehatan karena kita bawa orang tua segala macam, bawa anak-anak, something maybe happen during the trip. Nah, jadi beberapa tempat di Indonesia, mohon maaf, memang tempatnya destinasinya indah, tapi dari sisi keselamatan, dari sisi keamanan itu masih sangat kurang. Ya, seperti contoh kita, jangankan untuk wisatawan, tapi untuk warga lokal saja, mereka belum bisa mengakomodir. Banyak sekali beberapa tempat itu fasilitasnya sangat tidak memadai. Bagaimana kita bisa menerima turis mancanegara, jangankan turis mancanegara, turis lokal aja kita khawatir kalau kita harus pergi. Contoh nih, mohon maaf, ke Danau Toba. Apakah dekat sana dari Taman Simalem itu ada rumah sakit yang memang bisa memadai untuk mengatasi beberapa kejadian emergency, contohnya seperti itu. Jadi dari segi infrastruktur memang kita mohon maaf sangat ketinggalan. Sebuah bahan evaluasi kenapa wisatawan Indonesia itu lebih pilih berjalan-jalan di luar negara, termasuk di Malaysia. Ya mungkin karena penyebabnya adalah infrastruktur. Infrastruktur ini bukan hanya sekedar soal transportasi saja, tetapi dari segi pusat-pusat kesehatan juga harus diperhatikan. Nah, Malaysia
saat ini bukan hanya unggul tentang pusat wisata terpopuler di Asia Tenggara, tetapi juga menjadi nomor satu di dunia dalam destinasi pusat wisata kesehatannya. Ini menunjukkan kemajuan yang begitu sangat luar biasa ya dari negara tetangga kita. Dari hal ini mungkin kita perlu merenung dan dijadikan bahan evaluasi supaya kita juga bisa seperti negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Ini bukan tentang membanding-bandingkan ya sahabatku semua, tetapi ini sebuah informasi yang dimana ternyata mbaknya sampai mengucap mohon maaf soal infrastruktur Indonesia itu masih tertinggal. Dan kenapa orang Indonesia itu suka sangat ya liburan di Malaysia? Sebenarnya ada apa? Daripada penasaran, langsung kita simak seperti apa suasana kota-kota yang ada di Malaysia, di Kuala Lumpur terutama, hingga keberagaman makanannya, mall-mallnya yang super mewah, super modern. Kita reaction videonya bersama-sama. Dari Indonesia ke Malaysia, kira-kira pesona wisata Malaysia seperti apa? Kenapa begitu banyak orang Indonesia yang pilih liburan ke Malaysia? Mari kita lihat videonya daripada sahabat-sahabat kita dari Indonesia ke Malaysia. Dari bandara. Happy enjoy mbaknya. Semoga selamat sampai tujuan ke negara tetangga, Malaysia. Kira aku udah lewat imigrasi, terus ini lagi nunggu pesawat. Liburan. Dan akhirnya masuk pesawat dengan wajah yang begitu sangat ceria. Tak sabar untuk sampai ke Malaysia, mungkin dalam hati mbaknya. Saat ini Malaysia menempati urutan pertama destinasi wisata yang terpopuler di Asia Tenggara. Semoga selamat sampai tujuannya mbak ke Malaysia. Akhirnya sampai. Akhirnya sudah sampai di Kuala Lumpur, di bandaranya atau di terminal bandara KLIA 1. Happy enjoy mbak-mbaknya. Dari KLIA ke KL Sentral itu ada dua pilihan, naik KLIA Express atau naik bis. Untuk pembeliannya bisa on the spot di loket, dan kalian pilih aja mau naik KLIA Express atau naik bis sesuai kebutuhan kalian aja ya. Dan kita lihat pemandangan kotanya, begitu sangat indah. Oh, makan dulu mbak, makan nasi kandar ini nampaknya. Makan nasi lemak lagi. Memang kalau di Malaysia itu isinya makan terus. Lagi di stasiun KL Sentral, mau ke Batu Caves. Mau ke Batu Caves. Jadi enak, bisa naik LRT, MRT. Semuanya itu terhubung satu sama lain. Inilah luar biasanya Malaysia di dalam pembangunan infrastrukturnya, menghubungkan dari tempat wisata satu ke tempat wisata lainnya, sehingga para pelancong ketika datang ke Malaysia maka akan dibuat nyaman dan tidak ada pungli. Guys, aku lupa bawa kacamata. Kita lagi di mana kita? Happy enjoy mbak-mbaknya. Orang Indonesia itu kalau pergi ke Malaysia pasti mereka ke Batu Caves ya. Setelah ke Batu Caves langsung makan di Oriental Coffee. Ini begitu sangat viral. Mau cari oleh-oleh semuanya serba ada, serba lengkap. Mau belanja barang branded juga lengkap. Ke Taman KLCC-nya juga gratis, nggak perlu bayar. Bahkan di Taman KLCC ini juga ada tempat untuk bermain kanak-kanak. Jadi Malaysia ini memang benar-benar ramah wisatawan, ramah wisata sekeluarga. Jalan kaki pun juga begitu sangat nyaman.
lihat sendiri tamannya yang begitu sangat indah dan menarik. Ada air mancur menari-nari. Kalau malam air mancurnya itu berwarna-warni, tetapi ini siang jadi nggak ada lampunya. Begitu kira-kira. Foto-foto dulu Mbak untuk kenangan. Nyaman, happy, enjoy selama berada di Malaysia. Dan inilah keindahan Menara Kembar Petronas Twin Tower. Kalau malam memang Menara Kembar ini menyala ya lampunya dari atas sampai ke bawah, dan kita bisa lihat sendiri, bisa menyaksikan air mancur warna-warni menarik. Tentunya ini pemandangan yang sangat indah ya, apalagi di tengah-tengah kota dan tak perlu bayar, gratis. Tentunya pelancong akan sangat nyaman menikmati keindahan kotanya, menikmati keindahan kota sepanjang perjalanan berwisata di Malaysia, di antara salah satunya di Kuala Lumpur. Mau cari makanan di Kuala Lumpur itu semuanya serba ada, serba lengkap. Happy, enjoy banyak untuk kenang-kenangan. Dan kita lihat suasana kotanya saat malam begitu tenang, begitu nyaman. Mau ke depannya, coba lihat aja ya. Dan ini daerah Alor Street Food. Untuk sahabat-sahabatku yang muslim perlu berhati-hati juga di Alor Street Food. Tidak Hari semuanya ini aku makanan genting naik bis dan halal. ini adalah harganya untuk pulang pergi. Cuma menurut aku Oh, kalian mendingan beli kok online genting? aja di website. Soalnya kalau misalnya beli di loket itu tiketnya cepat penuh. Karena jangan sampai kejadiannya keulang di kalian. Jadi aku tuh ada di loket bis jam 8:30 dan bisa itu baru tersedia di jam 12 siang karena di jam sebelumnya itu udah pada full. Perjalanan menuju Genting, salah satu destinasi wisata di Malaysia yang begitu sangat terkenal. Sayangnya Indonesia belum punya wisata kabel car ya, seperti yang ada di Genting. Harapan saya Indonesia itu juga punya wisata kabel car yang panjang. Ada sih, cuma nggak panjang seperti di Genting. Lupa saya. Untuk cable car aku naik yang standar dan ada juga yang glass 4, itu harganya 2 kali lipat. Dan menurut aku kalian juga beli online aja deh. Dan ini destinasi wisata Genting. Gimana Mbak? Oke? Mbaknya happy. Tinggi banget, astagfirullahaladzim. Tinggi banget guys, sumpah ini takut Ya banget, tinggi serem Mbak. banget. Takut. Sebuah destinasi wisata yang begitu sangat viral di Malaysia, Genting Highland. Kemana lagi Mbak kira-kira? Jadi bisa menikmati pemandangan di bawah ya. Genting ini tempatnya tinggi sahabatku semua. Tapi sayang Bang Toha belum datang ke sana. Insya Allah nanti kalau ada rezeki Bang Toha datang naik cable car. Harapan saya Indonesia juga punya wisata seperti ini ya. Merupakan salah satu cable car yang terpanjang di Asia Tenggara. Tidak perlu pergi ke Jepun, tidak perlu pergi ke Korea. Di Malaysia semuanya serba lengkap. Dari destinasi wisatanya, destinasi wisata kesehatannya, makanannya, budayanya, semuanya serba ada sahabat-sahabatku semua. Cukup pergi ke satu negara saja, semua sudah disediakan, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Kalau saya lihat mbaknya juga hanya berdua ya, tapi happy, enjoy di Malaysia. Insya Allah untuk para pelancong akan dibuat senyaman-nyaman mungkin. Maka tak heran kalau Malaysia menjadi salah satu destinasi pusat pelancongan yang terbaik. Bahkan Kuala Lumpur menjadi salah satu destinasi wisata kota yang banyak dikunjungi di Asia. Sedangkan Indonesia kotanya tidak termasuk. It's from Uniqlo, Isla, Shopee, and Roxapin at Terrain, sepatu sneaker Nike.
last day, besok last day ya. Dan mbaknya ini? Iya, jalan-jalan ya. Karena Oh, last day. Kita besok OTW airport pagi jam 6. Siapa yang paling lama? Kakak lah. Saya. Kita menuju datang. Mbaknya begitu happy, enjoy. Saya dari LRT. Tadi mbaknya berada di Masjid India. Situ. Balikin dong. Ini cara ngebalikin. Kemana mbak? Ternyata pergi tanpa diburu-buru kerja, banyak dapat spot baru. Pulang-pulang. Pulang-pulang. Melanjutkan pekerjaan. Yeay. Gak apa-apa mbak, pulang-pulang kerja lagi. Emang dulu sebelumnya belum ada Kayak di depan katanya, kayak gitu pernah ke belakang sini. Lucu juga ternyata Foto di sini dong. From bridge. Wow, lihat. Begitu Saya mau foto di sana, foto di Dataran Merdeka. Bersih, nyaman. Sungainya kita lihat ya, bersih banget. Dan perlu diketahui lagi sahabat-sahabatku semua, Malaysia berada di urutan nomor 6 menjadi salah satu kota yang banyak dikunjungi para melewati turis jalan atau pelancong. setapak ya. Tapi kayak lucu deh guys, Aman-nyaman kita ya. lihat dari jembatan tuh kayak bagus gitu kan. Meskipun lalu jalan sempit-sempit, tapi Yang kita akan lihat menemukan bersih spot banget. apakah ini bagus? Tentu pinggir spotnya jembatan. sangat bagus, Mbak. Mari kita lihat tempatnya seperti apa di Malaysia. Ini arah menuju sungai nampaknya. Oh, tuh kan, menemukan spot yang begitu bagus untuk foto-foto. Dan kita bisa lihat sendiri Malaysia. Pemandangan kotanya tidak perlu diragukan lagi. Maka tak heran kalau Malaysia masuk menjadi salah satu kota 10 terbaik di Asia. Destinasi wisatanya yang begitu menarik para pelancong berbagai belahan dunia. Oke, langsung kita lanjut video selanjutnya. Ternyata tidak sampai di sini saja sahabatku semua. Bahkan Malaysia juga membuat kagum orang Indonesia dalam hal ini. Kita simak selanjutnya. Kuala Lumpur, Malaysia. Oh, guys, katanya ini gedung yang paling tinggi di KL. Ini tingginya 110 atau 101 ya kalau nggak salah. Dan ada satu gedung lagi yang lebih tinggi lagi. Pagi semuanya, jadi emang tujuan awal ke Kuala Lumpur ini emang sekalian mau check up, mau periksa ke rumah sakit. Nah, rumah sakit yang kita pilih itu di Sunway Medical Center. Ini lokasinya itu ada di daerah Sunway. Itu sekitar 30 menit sampai 1 jaman gitu jaraknya kalau dari pusat kota Kuala Lumpurnya. Jadi Sunway itu ibarat kayak Jakarta sama Tangerang gitu kali ya. Masnya daripada Jakarta tapi medical check up di rumah sakit yang ada di Malaysia. Mungkin sekalian liburan, sekalian berwisata ya. Dan kita bisa lihat sendiri ya, rumah sakitnya begitu sangat wow. Ini bukan seperti rumah sakit ya, tapi seolah-olah seperti mall. Pemandangannya, akuariumnya, dan semuanya itu serba mewah ya. Ada food courtnya juga. Ini rumah sakit atau kenapa kafe? aku pilihnya berobat dan check up di Kuala Lumpur? Kenapa mas? Ceritanya panjang sih ya, jadi kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya bisa tulis-tulis di komen ya. Kenapa memilih check up di Setelah Kuala tadi Lumpur? proses semua di rumah sakit dengan tindakan dan operasi kecil, akhirnya selesai juga dalam sehari. Dan sore ini bisa langsung balik ke Bukit Bintang lagi. Oh, ke Bukit Bintang. Seperti apa suasana Bukit Bintang ketika Nah, sore kalau hari? tadi pagi berangkatnya naik Grab, ini pulangnya aku mau cobain transportasi umumnya kalau ke Bukit Bintang tuh gimana. Aman, nyaman, tentram mas, naik transportasi umum yang ada di Malaysia. Oke, jadi kita mau cobain naik busnya di KL. Ini busnya kayak Transjakarta gitu, kayak
busway. Nah, dia pakai koin kayak gini. Wow. Nggak ada macet ya? Ada tapi nggak seperti Jakarta lah. So, kita cobain naik busnya KL. Naik bus ke KL. Jadi tinggal menunggu bus yang lalu ya. Nah, itu dia. Wow. Jadi bedanya kalau di sini busnya tuh nggak kayak Transjakarta yang ada busway jalur sendiri, tapi ini jalur sendirinya itu ada di atas, jadi kayak monorail gitu, tapi khusus untuk bus ini aja. Wow. Lalu turun dari bus itu langsung nyambung ke monorail. Nah ini semua terintegrasi ya, dari bus, monorail sampai MRT itu nyambung semua. Jadi nggak bakal nyasar sih, asal jangan salah jalur aja ya. Nggak bakal nyasar kata masnya, ya kan? Naik bus bisa tersambung LRT, MRT, loh kurang enak apa coba? Dan kita lihat fasilitasnya modern semua. Transportasi yang ada di Malaysia. Bahkan masnya daripada Jakarta memilih medical check up di Malaysia. Ini masnya naik LRT atau mungkin MRT. Jadi selain pavilion, di daerah Bukit Bintang itu ada mall baru namanya The Exchange, atau sebutannya TRX Mall. Ini lokasinya ada di yang gedung paling tinggi itu. Nah di sini tuh tenda-tendanya juga yang barang-barang branded semua gitu. Wow, Masya Allah. Saya pun juga ingin berkunjung ke TRX Mall suatu saat nantilah kalau ada rezeki. Mudah-mudahan, doakan saja sahabatku semua. Wow, keren ya. Di sini itu kita bisa berbelanja barang-barang mewah. Semuanya serba ada. Keren, luar biasa. Nah, ini dia Apple Store-nya. Salah satu mall yang memiliki taman-taman indah berada di tingkat atas ya. Itu juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Dan kita bisa lihat mall ini begitu sangat mewah. Wow. Nah ini dia Apple Store-nya. Di Indonesia belum ada ya, tapi di Malaysia sudah ada. Patut saja ramai orang Indonesia yang lebih memilih berwisata di Malaysia. Bukan hanya wisata saja, tetapi juga menjadi salah satu pusat destinasi wisata kesehatan. Dan masnya ini daripada Jakarta loh, tapi lebih memilih medical check up di Malaysia. Ya mungkin sambil kalian harus cobain Oriental Kopi ini. Nah makanannya itu makanan peranakan gitu, lumayan enak-enak sih. Dan kalian juga harus cobain ektatnya. Nah sayangnya kali ini sih lagi sold out ya. Dan juga kalian boleh cobain beli kopinya. Ya udah ada yang kemasan-kemasan gitu. Cocok sih buat oleh-oleh. Cocok untuk oleh-oleh. Oh, cendol. Ternyata ada cendolnya juga ya, sahabatku semua. Jadi cendol di Malaysia ini salah satu minuman khas ya. SIBC atau es lei cikang mungkin ini ya. Nasi lemaknya memang begitu sangat menggoda selera. Dan ini masnya berada di pusat perkotaannya ya, sahabatku semua. Nggak ada pengamen ya. Jadi nyaman di sini jalan-jalan hari ini. Bahkan orang Jakarta saja ternyata berobatnya ke Malaysia. Ini menunjukkan bahwa Malaysia begitu sangat-sangat luar biasa di dalam pelayanan kesehatannya. Tentunya, kenapa Malaysia bisa semaju itu? Mungkin ada beberapa faktor, sahabatku semua. Yang pastinya Indonesia juga perlu mencontohi negara tetangga kita, yang dimana dari segi pusat wisatanya nomor 1 sekarang, pusat destinasi wisata kesehatannya nomor 1 di dunia. Wow, ini jelas-jelas Malaysia menunjukkan perkembangan
yang begitu sangat luar biasa. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan video reaksinya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku disehatkan badannya dan dipermudahkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan sahabatku daripada Indonesia maupun daripada Malaysia, saya doakan rezekinya banyak. Maka dari itu bisa saling berkunjung untuk berwisata ke Indonesia atau ke Malaysia. Biar kita sama-sama tahu seperti apa pusat wisata di Indonesia, seperti apa pusat wisata di Malaysia.